Assalamualaikum sedulur semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Catatan rahasia kali ini akan membahas sedikit tentang jiwa yang hidup. Apa yang terjadi apabila kesadaran jiwa kita bangkit? Nah, sedulur, begitu banyak metode yang bisa dipelajari untuk membangkitkan kesadaran jiwa. Namun, apakah kita mengetahui atau menyadari apa yang terjadi ketika kesadaran jiwa kita bangkit dan hidup jiwa kita gitu. Catatan rahasia kali ini akan memberi tahu Anda sedikit tentang hal itu ya. Manusia memiliki kesadaran yang berlapis, yaitu kesadaran fisik, kesadaran jiwa, dan kesadaran ruh. Ketika manusia hanya menggunakan kesadaran fisiknya saja tentu ya. Contoh seperti kita merasa lapar dan kita harus makan gitu. Mungkin itu salah satu contoh kesadaran fisiknya ya. Tapi apakah kita menyadari sesuatu saat kita lapar dan harus makan? Disadari atau tidak, muncul dorongan, keinginan untuk makan sesuatu yang Anda inginkan. Misal saya ingin makan enak atau ayam, seperti ayam ya. Terus pengen makan kambing, sapi, macan gitu kan. Nah, dari manakah munculnya keinginan itu? Bagi yang sudah bangkit kesadaran jiwanya, tentu hal ini sudah dipahami oleh sebagian orang ya. Kembali ke poin awalnya, ada satu momen apabila kita mencoba membangkitkan kesadaran jiwa kita gitu. Momen yang akan kita hadapi ketika bangkitnya jiwa kita. Nah, apa itu? Yaitu sebuah tawaran atau sebuah transaksi, yaitu pertukaran jiwa Anda. Di sini awal jiwa kita itu akan diuji ketika kesadaran jiwa kita itu bangkit ya. Jiwa kita hidup bangkit, itu akan diuji. Yang akan dilakukan ujian ini mungkin akan dilakukan oleh saya menyebutnya mungkin iblis, setan, atau penyihir ya, makhluk-makhluk seperti itu. Dan mereka-mereka ini mampu menjelma dan mengaku sebagai sosok-sosok yang tentu saja menarik, sangat menarik. Di situ akan ada tawaran. Mungkin contohnya, maukah jiwamu diabdikan untuk mereka? Dan sebagai gantinya, Anda akan mendapatkan kemewahan dan kesenangan di dunia. Tentunya dunia yang kita hidup sekarang. Apapun itu yang bersifat materialistis dan kesenangan sesaat ya, perlu diingat. Nah, di momen ini jiwa Anda akan dipertaruhkan. Anda akan taat atau khianat kepada Tuhan Anda. Jadi sebagai catatan saja, jika Anda melewati momen ini dengan menerima ajakan mereka dari tanda kutip golongan iblis ya, maka selesai sudah. Anda akan menjadi abdi mereka dan melakukan apa yang mereka perintahkan, dan gantinya ya kesenangan di dunia itu. Tapi saya tidak tahu ya untuk di dunia yang selanjutnya, wallahu alam.
Namun jika Anda menolak dan Anda tetap tawakal, istiqomah di jalan yang insya Allah benar atau jalan yang diridhoi Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Anda selalu dilindungi Allah dari kejahatan. Meskipun pada kenyataannya mungkin sebagian besar Anda akan seolah-olah ditimpa kesusahan di dunia dan banyak lagi ujian-ujian lain. Tetapi insya Allah Anda akan selalu menguatkan diri, akan ada yang selalu menguatkan diri kita, yaitu Allah, sebagai hamba yang sabar. Hal ini bisa terjadi pada setiap orang, bukan hal yang tidak mungkin. Dan itu adalah awal dari perjalanan dan perjuangan jiwa Anda. Nah, dari sedikit yang saya ulas, kesimpulannya adalah ketika kesadaran jiwa kita bangkit, itu akan ada ujian ya, mau jalan yang benar atau jalan yang salah, atau jalan yang baik atau jalan yang jahat, seperti itu. Nah, selain itu, di sini Anda bukannya tidak melakukan apa-apa. Setelah Anda memutuskan untuk memilih jalan yang mana, di situ Anda harus melakukannya, gitu. Entah jalan manapun yang Anda pilih. Nah, kemudian untuk kesadaran ruh, saya tidak akan membahas ya, karena pengetahuan ruh ada di sisi Allah. Nah, sedulur, untuk kita yang hidup di akhir-akhir zaman sekarang ini, disarankan lebih berhati-hati dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan lelaku spiritual. Lebih disarankan apabila ingin belajar, lebih baik dengan pembimbing yang jelas keilmuannya, ya lain-lain lah, dan bermanfaat tentunya untuk sedulur semua. Tetaplah meminta ridha Allah dalam menjalani kehidupan, menuntut ilmu, bekerja, beraktivitas, segala macam kehidupan di dunia ini, meminta ridha Allah. Nah, sedulur semua, itu saja yang bisa saya ulas dan saya informasikan kepada sedulur. Saya tidak akan menyampaikan hal ini jika saya sendiri tidak mengalaminya, dan saya rasa ini hal yang penting dan perlu untuk disampaikan. Tentu saja tidak ada maksud untuk menggurui ya. Saya hanya mencoba mengingatkan sedulur kepada kebaikan saja. Itu yang saya usahakan, dan mohon maaf jika ada salah ucap. Dan saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.